Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk share. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama selamat pagi untuk Ibu Dewi Prastiwi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas studi kasus saya mengenai time value of money. Di sini saya kedapatan untuk menganalisis kredit motor. Jadi perhitungan yang saya lakukan itu ada dua, yaitu perhitungan berdasarkan tingkat bunga yang dikenakan pada ketiga brosur, dan yang kedua yaitu perhitungan pada satu brosur saja tetapi dengan tenor yang berbeda. Brosur 1 yaitu dari PT HD Motor 99 Lakar Santri dengan salesnya Arin, T motornya Beat Sporty CBS, OTR-nya 18.550.000, DP-nya 2 juta dengan tenor 35 kali, cicilannya 795.000 per bulan. Tingkat bunga yang dikenakan. Yang pertama, kita mencari P atau nilai pokok awalnya terlebih dahulu dengan cara 8.550.000 atau OTR-nya dikurangi DP-nya 2 juta sama dengan 16.550.000. S atau nilai akhirnya yaitu angsurannya dikali tenor yaitu 795.000 dikali 35 sama dengan 27.825.000. Cara mencari tingkat bunganya yaitu I sama dengan S per P dipangkatkan 1 per N min 1. Jadi S per P dipangkatkan 1 per 35 min 1, 27.825.000. Mohon maaf Ibu sebentar. Share screen-nya sedikit terpotong ya Ibu. Iya. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu didapat 1,691 dipangkatkan 9 min 1 menjadi 1,0152 min 1 sama dengan 0,0152 atau 1,52% per bulan. Jadi total bunga yang dikenakan selama cicilan yaitu 1,52% dikali 35 sama dengan 53,2%. Yang kedua yaitu brosur yang berasal dari PT HD Motor 99 Lakar Santri dengan sales bernama Wisnu, T motornya Beat Sporty CBS, OTM-nya 18.550.000, DP-nya 800.000, tenornya 36 kali atau 3 tahun. Cicilannya 795.000 per bulan. Tingkat bunga yang dikenakan pertama seperti tadi dicari dulu present value-nya 18.550.000 dikurangi 800.000 sama dengan 17.750.000. S atau nilai akhirnya angsuran dikalikan jumlah tenor menjadi 28.620.000. Tingkat bunganya penghitungannya sama seperti tadi, hasil akhirnya yaitu 1,35% per bulan. Total bunga yang dikenakan selama cicilan 1,35% dikalikan 36 yaitu 48,6%. Selanjutnya yaitu brosur ketiga dari CV Satria Delta Perkasa dengan sales bernama Ibnu, T motornya Newbit CBS, OTR-nya 18.416.000 dengan DP 2.700.000, tenornya 35 kali, cicilannya 746.000 per bulan. Tingkat bunganya P nilai pokok awal 18.416.000 dikurangi DP-nya 2.700.000 sama dengan 15.716.000. S atau nilai akhirnya yaitu 26.110.000. Tingkat bunga yang dikenakan setelah perhitungan yaitu 1,48% per bulan. Total bunga yang dikenakan selama cicilan yaitu 51,8%. Berikut hasil perhitungan yang tadi sudah dilakukan. Jadi dapat dilihat di tabel berikut.
Selanjutnya yaitu perhitungan berdasarkan tenor cicilan. Di sini saya mengambil brosur 1 dari PT HD Motor 99 Akar Santri dengan sales bernama Arin. Dengan type motor sama Beat Sporty CBS, OTR-nya 18.550.000 dengan DP 2 juta, tenornya 11 kali. Cicilannya 1.874.000 per bulan. Tingkat bunga yang dikenakan, jadi yang pertama dicari terlebih dahulu nilai pokok awalnya, sama seperti tadi, lalu nilai akhirnya angsuran dikalikan dengan tenornya, yaitu 11 kali, menjadi 20.614.000. Jadi tingkat bunga yang dikenakan per bulannya, kalau tenornya 11 kali itu 1,99% per bulan, dan total bunga yang dikenakan selama cicilan yaitu 1,99% dikali 11 sama dengan 21,89%. Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut. Jadi dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tabel 1, kredit motor Sporty CBS yang paling menguntungkan di antara 3 brosur tersebut adalah kredit motor pada brosur 2, yaitu dari dealer PT HD Motor 99 Akar Santri dengan salesnya Wisnu dengan tenor 36 kali atau 3 tahun karena bunga dikenakan lebih kecil daripada yang lainnya. Selanjutnya, dari data perhitungan yang sudah didapat pada tabel 2, dapat dilihat bahwa bunga yang dikenakan terhadap cicilan dengan tenor 11 kali jauh lebih kecil daripada bunga yang dikenakan pada cicilan dengan tenor 35 kali. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin lama tenor atau jangka waktu cicilan, maka semakin banyak pula bunga yang diberikan. Jika dilihat dari bunga per bulan, benar bahwa bunga diberikan pada tenor yang lebih pendek akan lebih besar. Akan tetapi jika dihitung dari total bunga atau akumulasi bunga yang dikenakan selama periode cicilan, maka bunga yang diberikan akan jauh lebih kecil daripada tenor yang panjang. Oleh karena itu, apabila sudah memiliki anggaran untuk membeli motor, maka saya merekomendasikan untuk memilih tenor yang lebih pendek jangka waktunya, agar tidak mendapat bunga yang terlalu banyak. Jenis anuitas yang digunakan dalam kredit motor adalah anuitas langsung atau immediate annuity karena pembayaran angsuran yang dilakukan tetap selama periode waktu tertentu dan tidak ada penundaan periode. Berikut lampiran dari brosur 1, lalu dari brosur 2, dan dari brosur 3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Oke, makasih Abigail atas presentasinya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada konsep yang berbeda. Boleh kita diskusikan di sini. Oke, sambil menunggu. Kalau dibandingkan dari 3 brosur tadi, nilai OTR-nya apakah sama, Abigail? 2 brosur sama dan 1 brosurnya berbeda, Ibu. Oke, yang berbeda itu terpaut berapa? Rp134.000, Ibu. 134.000. Oke. Nah, coba ke atas dulu. Di awal ya, awal perhitungan. Ya, sini. Ini kita lihat untuk brosur 1, ini PT HD Motor 99. Jadi teman-teman, kalau kita pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, ya itu bisa saja ya, proses kredit ini dilakukan dengan dealer, bisa juga dilakukan dengan lembaga pembiayaan seperti Adira Finance, ya, BCA Finance, gitu. Nah, kayak Adira Finance itu dia merupakan anak cabang ya dari Bank Danamon. BCA Finance itu adalah anak cabang dari BCA. Jadi kalau konsepnya itu melalui lembaga pembiayaan, maka sebenarnya dealer itu menerima uang tunai.
ya dari lembaga pembiayaan. Nah, kita ya akhirnya kontaknya atau hubungannya itu dengan lembaga pembiayaan. Jadi kita sudah putus dengan dealernya. Jadi dealer itu ibaratnya lembaga pembiayaan ya, itu membeli ya motor dari dealer di atas namakan kita, kemudian kita melakukan cicilan ke lembaga pembiayaan. Gitu. Nah, untuk kepemilikan kendaraan bermotor, ini biasanya jangka waktunya kan relatif pendek ya, maksimal itu tadi kan 3 tahun, ya 35 kali angsuran, yaitu ibaratnya kan setara dengan 3 tahun kan ya, itu dia jangka pendek ya. Nah, suku bunga yang dikenakan pada perusahaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 ini biasanya pakai suku bunga flat ya, suku bunga simple interest-nya. Nah, untuk mengetahui ya mana yang harus kita pilih dari berbagai alternatif pembiayaan kepemilikan kendaraan ini, yang pasti ya kita berpedoman pada tingkat suku bunganya. Semakin rendah tingkat suku bunganya, itu maka semakin menguntungkan bagi sisi konsumen ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung tingkat suku bunga? Nah, di layar itu sudah disajikan oleh Abigail ya. Nanti coba kita cek hasilnya sama atau berbeda. Ya, di sini OTR itu adalah 18.550.000. Artinya apa? Apabila kita melakukan pembelian secara cash itu dan kendaraan tuh bisa langsung kita pakai itu dengan harga 18.550.000. Jadi harus kita bayar setara. Ya kan? Nah, sementara kalau kita melakukan cicilan, ya artinya pembayaran itu kita lakukan ke dalam beberapa kali periode. Nah, karena pembayaran itu kita lakukan dalam beberapa periode, maka di situ kita mendapatkan kewajiban untuk membayar bunga ya sebagai sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran cash yang kita lakukan, gitu ya. Nah, di sini ada down payment. Down payment itu apa? Down payment itu adalah pembayaran awal, ya uang muka, pembayaran awal yang harus dilakukan oleh seorang konsumen sebagai bentuk persyaratan kreditnya. Nah, ini down payment-nya adalah 2 juta. Nah, down payment itu sebenarnya itu kan kalau kita lakukan pembelian secara kredit ya. Down payment itu sebenarnya mengurangi ya. Kalau di sini kan Abigail itu ini mengurangi nilai OTR. Ya, nilai OTR. Down payment itu kita bayar apabila kita melakukan pembelian secara kredit. Ya, kalau kita lakukan pembelian secara cash, kita tidak perlu membayar down payment. Karena kita bayar semua tunai di depan. Nah, kalau kita lakukan secara kredit, berarti down payment di sini menambah atau mengurangi harga kumulatif angsuran kendaraan. Mengurangi. Oke. Mengurangi. Siapa tadi yang jawab mengurangi? Tiara. Nah, kalau cicilannya itu adalah sebesar 735.000 per bulan, ya, per bulan, pada akhir periode cicilan, berarti nilainya 27.825. Ini akan berkurang dengan down payment, begitu kan? Kita dudukkan dulu perlakuan down payment ya, teman-teman. Kalau di sini, kalau menurut Abigail, down payment itu mengurangi nilai OTR. Ya. Kemudian tadi siapa Tiara ya? Tiara, down payment itu mengurangi jumlah kumulatif angsuran. Mungkin ada punya pendapat yang lain?
Menambah, Ibu. Menambah. Ini yang ketiga. Pendapat yang ketiga siapa ini? Nampak di layar, Mbak. Belva, Ibu. Belva. Oke. Belva menambah. Menambah yang mana, Belva? Menambah nilai akhirnya, Ibu. Menambah nilai kumulatif akhirnya. Ya, ya kan? Iya, Artinya apa? Kita pada saat melakukan cicilan, ini kan suatu hal yang berbeda antara down payment dengan cicilan kan. Down payment kita bayar di depan. Ya, setelah down payment kita bayar di depan 2 juta, kendaraan boleh kita bawa pulang. Tetapi kita masih punya kewajiban untuk melakukan cicilan sebesar 795.000 kali 35. Gitu kan? Nah, artinya apa? Berarti down payment ini adalah menambah apa? Nilai kumulatif perolehan kendaraan dengan metode angsuran. Coba Abigail di layar langsung ditambahkan coba di situ. Ya, berarti ditambah dengan down payment-nya, berarti nilai akhirnya itu adalah ditambah dengan down payment kan ya? Oke, yang di atas juga disesuaikan sekalian. Yang nilai pokok awalnya itu berarti nilai pokok awalnya tetap ya 18.550 del aja itu. Oke, coba kamu masukkan dulu ke rumus itu. Sudah berubah kah?
Abigail masih di Zoom? Sama teman-teman yang lain, coba kalau tadi konsepnya masih sama kayak Abigail, sekalian direvisi ya. Nah, kalau proses belajar seperti ini tadi, nggak ada benar, nggak ada yang salah ya teman-teman. Kita masih proses belajar, ya konsep pemahaman itu bisa saja berbeda, tapi coba kita diskusikan bersama, kemudian kita logikakan, yang mana kira-kira yang paling tepat gitu kan. Dan melihat alurnya, IP itu adalah menambah nilai dari harga kumulatif apabila dilakukan secara langsung. Abigail, mungkin bisa ditayangkan lagi biar waktunya nggak banyak hilang sambil jalan. Mohon maaf Ibu, Abigailnya wifi-nya masih error. Oke, siapa ini? Wicita ya? Wicita kebagian apa Wicita? Saya mobil. Mobil. Ada yang kendaraan bermotor yang sama kayak ini, Abigail udah join lagi ya? Sudah, Ya, Ibu. mungkin Oke, bisa share screen lagi Abigail. Oke, Ibu. Saya izin off cam ya, Ibu, karena sepertinya Oke. sinyalnya sedang gitu. Iya, terima kasih. Oke. Tadi udah kamu revisi ya, jadinya 1,39%. Ya, coba sekarang ini. Oke. Kalau kita beli secara tunai, ya, kita bayarnya adalah sebesar 18.550.000. Kalau kita bayar secara kredit dengan metode angsuran 35 kali, kita harus membayar sebesar 29.825. Selisihnya ini kan bunga yang harus kita bayar. Ya kan? Nah, coba ini selisihnya berapa? Ini biarin saja yang kerjaanmu. Coba lagi klik di bawahnya itu selisihnya berapa? 11 jutaan kayaknya. Nah, yang nomor satu tadi nomor satu, tetap di bawahnya nomor satu. Ya, di bawah nomor satu, di pembahasan nomor satu aja, kita fokus nomor satu. Nah, oke, di bawah 29 itu, kamu enter ke bawah. Oke, bunganya berarti dikurangi 18.550. $11.275. Oke. Nah, ini adalah bunga rupiah yang harus kita bayar. Aku bayar. 9 dikurangi 18.
11.275.000. Ini adalah bunga yang harus kita bayar dalam jangka waktu 3 tahun. Ya. Nah, sekarang kita pengen cari tingkat suku bunga dalam bentuk persentase. Ini tetap pekerjaan membiarin. Nah, sekarang enter lagi ke bawah. 11.275 dibagi dengan pokok OTR-nya kali 100%. Hasilnya berapa? %60,78%. Ini adalah bunga selama 3 tahun. Ya, bunga per tahunnya dibagi 3. $60,78 dibagi 3. Bunga per tahunnya. Per tahunnya berapa? Jangan langsung per 35, bagi 3. Kita hitung setiap tahun, baru kita hitung per bulannya. Hasilnya lebih dari sama. 60,78 dibagi 3. 20,26. Ya, 20,26 dibagi 12. 1,6%. Bulannya nah, ini bunga per bulannya ya dari 20 dong. 20,26. Nah, coba nanti yang lain dicari seperti ini ya. Ini DP-nya 2 juta. Ya, kemudian yang ke bawah, DP-nya berapa? Brosur kedua. Wih, Brosur kedua. Ya.
Halo, Abigail. Suara saya masih bisa didengar ya? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Bisa Hai, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Abigail keluar. Nah, coba yang sepeda motor semua disesuaikan ya. Itu tadi. Uang mukanya variatif kah ya? Yang di teman-teman variatif ya? Ya, Bu. Oke, belum masuk ya. Mungkin ada yang mau share screen lagi, yang apa? Motor. Kita lanjutkan dari yang Abigail tadi. Ini kayaknya kamu konsepnya sama kayak Abigail tadi ya. Harga motor dikurangi DP ya. Ini harganya sama nggak dia, ayo? Kalau bisa di-on-kan mic-nya. Iya Ibu. Ya, share screen lagi. Share screen on mic. Harga OTR-nya sama atau beda? Beda Ibu. Berapa? Ada ketiga dealer beda semua? Iya Ibu. Oke. Berarti ya teman-teman, untuk kita melakukan analisis, ya, yang pertama kita lihat dulu harga OTR-nya. Ya, harga OTR yang paling murah itu adalah yang kita pilih. Ya. Kemudian yang kedua, DP-nya. DP-nya sama atau beda? Beda Ibu. Berapa tuh? 800? 800 ada yang 3 juta. Terus satu lagi? 3.100.000. Oke. DP itu adalah uang cash yang harus kita bayarkan sekarang. Kalau kita memang memilih pembiayaan dengan mekanisme kredit, ya berarti DP ini harus kita pertimbangkan. Karena ini adalah cash flow keluar yang harus kita keluarkan saat ini. Ya, itu juga mempertimbangkan kondisi internal kita. Apakah kita memiliki kemampuan untuk membayar DP sebesar itu? Karena ada juga yang tidak mensyaratkan DP, itu ada juga. Ya. Kemudian DP, yang ketiga, DP itu adalah menambah nilai kumulatif dari nilai angsuran kepemilikan kendaraan
Jadi dia ditambahkan pada harga perolehan dengan angsuran. Ya, kemudian yang keempat, ya, kita hitung bunganya. Kita hitung bunganya yaitu dengan cara selisih harga OTR dengan kumulatif harga plus DP, jika ada DP, kali 100%. Itu adalah nilai atau bunga dalam periode angsuran. Kita cari per tahun dibagi 3, ya, kemudian kita bagi 12. Itu untuk mencari tingkat suku bunga per bulannya. Semakin kecil jarak angsuran, ya, atau semakin pendek angsurannya, Anda buktikan sendiri, ya, nggak mungkin kita bahas di sesi ini. Anda buat latihan sendiri, Anda buktikan sendiri. Semakin pendek tingkat angsurannya, maka tingkat bunganya semakin murah. Ya, tadi di presentasinya Abigail tadi sudah nampak bahwa semakin pendek periode angsurannya, bunganya semakin murah. Ya, kemudian untuk perbandingan 3 dealer, ya, 3 dealer itu nanti Anda hitung lagi dengan cara yang sudah saya sampaikan di sesinya Abigail tadi, kemudian Anda buktikan. Anda cari mana yang paling murah sebagai bentuk rekomendasinya. Revisi, ya, tugas yang sudah Anda masukkan ke Google Drive. Tuh, ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Untuk angsuran rumah, DP-nya juga mengurangi. Nah, nanti kita bahas. Untuk yang rumah ini kita bahas yang motor dulu. Nanti ada sesinya masuk ke rumah. Baik, Ibu. Terima kasih. Yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke pembahasan soal angsuran kendaraan roda 4. Silakan stop share untuk Dia Ayu, silakan. Yang Sudah, Ibu. kelompok, ya. Siapa yang mau mempresentasikan untuk kepemilikan roda 4? Saya izin mencoba, Ibu. Oke, silakan. Siapa ini? Fitroni, izin Fitroni. ya, izin off Oke, cam ya, Bu. silakan Fitroni. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, di sini dalam brosur 1 dengan tipe mobil Toyota Kaya S.2 EMTD ST. Harga mobil yaitu sebesar 146.190.000. TDP-nya yaitu sebesar 21.929.000 dengan angsuran 11.993.000 dengan tenor 12 bulan. Perhitungannya yaitu yang pertama menghitung pokok kredit dengan mengurangi harga mobil dengan TDP yaitu 146.190.000 dikurangi 21.929.000 sama dengan yaitu 124.261.000 yaitu sisa yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu cicilan induknya pokok kredit dikurangi dengan tenor yaitu 124.261.000 dibagi 12 yaitu hasilnya 10.355.083 rupiah. Selanjutnya yaitu menentukan
besar bunga tiap bulannya, yaitu rumusnya cicilan per bulan sama dengan cicilan induk plus bunga. Cicilan per bulannya tadi sudah kita ketahui yaitu sebesar 11.993.000 dan cicilan induknya yaitu sebesar 10.355.083 rupiah. Sehingga kita dapat mengetahui bunganya dengan cicilan per bulan dikurangi dengan cicilan induk. Hasilnya yaitu 1.637.917 rupiah. Sehingga kita dapat mencari tingkat bunga sederhananya yaitu dengan rumus bunga sama dengan P kali I. Bunganya tadi yaitu sebesar 1.637.917 dan pokok kreditnya tadi yaitu sebesar 124.261.000. Sehingga dapat kita cari tingkat bunga sederhananya yaitu 1.637.917 dibagi 124.261.000. Hasilnya yaitu sebesar 0,16%. Pada brosur 2 dengan tipe mobil Calya S.2 EST GMT dengan harga mobil yaitu 132.600.000 dengan DP yaitu sebesar 21.570, angsuran per bulannya yaitu. Bentar, Fitroni, ini kamu pakai tipe mobil yang sama ya? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Baik, saya lanjut. Angsuran per bulannya yaitu sebesar 9.918.000 dengan tenor yaitu 12 bulan. Perhitungannya yaitu sama, mencari pokok kreditnya dengan mengurangi harga mobil dengan DP. Harga mobilnya tadi yaitu sebesar 132.600.000 dikurangi dengan DP-nya yaitu sebesar 21.570. Sehingga hasilnya yaitu 111.030.000 rupiah. Saya mencari cicilan induk yaitu dengan membagi pokok kredit dengan tenor. Pokok kreditnya tadi yaitu sebesar 111.030.000 dibagi 12. Hasilnya yaitu 9.252.500 rupiah. Besar bunga tiap bulan yaitu cicilan per bulan sama dengan cicilan induk plus bunga. Cicilan per bulannya tadi yaitu sebesar 9.918.000 sama dengan cicilan induknya yaitu 9.252.500 ditambah bunga. Sehingga bunga sama dengan 9.918.000 dikurangi dengan 9.252.500. Hasilnya yaitu 665.500. Sehingga kita dapat mencari tingkat bunga sederhananya yaitu dengan rumus bunga sama dengan P kali I. Bunganya tadi kita ketahui sebesar 665.500 sama dengan 111.030.000 dikali I. Sehingga I sama dengan bunga dibagi dengan pokok kredit, yaitu 665.500 dibagi dengan 111.030.000. Hasilnya yaitu 0,0072% per bulan. Selanjutnya yaitu pada brosur 3 dengan tipe mobil yang sama, harga mobilnya yaitu 152.700 dengan DP 27.330.000. Angsuran per bulannya yaitu sebesar 4.742.500 dengan tenor yaitu 36 bulan atau 3 tahun. Perhitungannya yaitu mencari pokok kredit terlebih dahulu dengan mengurangi harga mobil dikurangi dengan DP. Harga mobilnya yaitu sebesar 152.700 dikurangi dengan DP 27.000
7.330.000. Hasilnya yaitu 125.370.000. Cicilan induknya yaitu dengan mengurangi pokok kredit dibagi dengan tenor 125.370.000 per 36 bulan. Hasilnya yaitu 3.482.500. Besar bunga tiap bulannya yaitu dengan cicilan per bulan sama dengan cicilan induk ditambah dengan bunga. Cicilan per bulannya tadi kita ketahui 4.742.500 sama dengan cicilan induk 342.500 ditambah bunga. Sehingga bunganya dapat kita ketahui dengan mengurangi cicilan per bulan dengan cicilan induk, yaitu 4.742.500 dikurangi 3.482.500. Hasilnya yaitu sebesar 1.260.000. Tingkat bunga sederhananya yaitu dengan bunga sama dengan P kali I. Bunganya tadi yaitu sebesar 1.260 sama dengan P 125.370.000 dikali dengan I. Sehingga I dapat kita ketahui 1.260.000 dibagi dengan pokok kreditnya tadi yaitu sebesar 125.370.000. Hasilnya yaitu 0,01005% per bulan. Sehingga dapat kita simpulkan, berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa besar suku bunga yang diberikan oleh masing-masing showroom dengan tipe mobil kaya ST2E, STD, M-T diantaranya sebagai berikut. Brosur 1 bunganya yaitu sebesar 0,016% per bulan, brosur 2 sebesar 0,0072% per bulan, dan brosur 3 yaitu sebesar 0,01005%. Sehingga dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada brosur 2 harga mobil paling rendah dan juga bunga yang diberikan lebih rendah dari brosur 1 dan 3. Oleh karena itu saya merekomendasikan jika ingin membeli mobil secara kredit maka pilih pada brosur 2 karena bunga yang diberikan cukup rendah yaitu sebesar 0,0072% per bulan. Dan ini saya melampirkan brosur 1, brosur 2, dan brosur 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Oke, terima kasih Fitroni. Coba kita cek ke atas. Mungkin ada pertanyaan dulu, atau ada masukan? Ini kamu ngambil tipe mobil yang sama, yaitu Toyota Calya 12E Matic ya. Apa ini? Matic itu Matic ya, standar. Harga mobilnya TDP, apa TDP? DP ini salah. Apa? DP, Bu. Maaf, ini salah saya. Apa TDP itu total down payment ya? Nah, sebenarnya prinsipnya sama ya teman-teman ya. Jadi kalau kepemilikan kendaraan biasanya melibatkan lembaga keuangan, ya bisa perbankan, ya. Kemudian ada leasing juga ya tadi seperti kendaraan bermotor tadi juga ada melibatkan leasing. Nah di kepemilikan kendaraan roda 4 pun juga bisa ini melibatkan bank atau leasing. Nah untuk kepemilikan kendaraan roda 4 ya di brosur itu apakah ada ketentuan DP-nya sekian persen, kemudian ada biaya asuransinya, ada biaya administrasi, ada biaya provisinya? Ada enggak, Fitron? Ini hanya Mungkin ada DP-nya itu. Di depan-depan enggak ada, biasanya kecil di bawah gitu.
Nggak ada. Coba sih kamu buka yang, kamu kan pegang brosur aslinya ya. Di sini enggak ada, Ibu. Coba teman-teman juga. Nggak ada juga. Dari ketiga brosur itu nggak ada. Iya, Ibu, enggak ada. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada. Jadi komponen DP, ya komponen DP atau down payment itu ada DP aslinya. Ya. Ini mungkin kalau di sini nggak ditemukan, tapi nanti di praktek saya itu mestinya ada. Jadi DP mungkin tidak tertulis di brosur ya. DP itu down payment aslinya. Itu kalau kamu cek itu berapa persen itu dari harga mobil? Coba kamu hitung. Dengan DP 21 itu berapa persen dari harga? Halo, Fitroni? 15%,000,342, Ibu. 15%, DP-nya 15%. Iya. Lain, coba berapa? Brosur kedua. Apakah sama 15%? Kok ini harga mobilnya jauh ya? 132 ya? Oh, ini beda tipe kayaknya ya. Iya, ya Fitroni ini. Beda tipe kayaknya. Sama, Ibu. Ini bunganya 16%. Nggak, harga mobilnya itu loh. Yang tadi kan 140-an ya? Iya. Kalau di Ini sini 130-an. iya, Ibu, 132.600.000. Ayo, tipenya podo. Iya, kayak SCT2 standar Matic. Coba yang atas tadi, saya penasaran STD MT. Yang atas apa? Tipenya STD MT juga. Iya, Ibu. Ini kok mah bedanya jauh. Yang kedua itu berapa persen tuh DP-nya? 16. 16%. Iya. Berarti hampir nggak jauh beda ya. Nah, DP ini juga bisa menjadi pertimbangan ya, teman-teman ya. Karena itu tadi, DP itu uang sekarang yang harus kita siapkan. Ya, semakin, ya memang konsekuensinya nanti terhadap angsuran ya, semakin besar DP-nya, tingkat bunganya juga akan semakin rendah. Tapi kalau kita mau melakukan pembiayaan, ya kita harus perhatikan kondisi analisis internal kita, ya. Jangan sampai kita ada kewajiban membayar DP, tapi karena kondisi kas tidak mencukupi, kita harus membuka keran untuk utang lagi. Nah, itu artinya nanti kita akan jadi kedobelan pembiayaannya. Jadi bunga yang harus kita bayar menjadi berlipat ganda karena kita harus bayar bunga untuk mencari DP-nya dan kita harus membayar cicilan untuk kepemilikan kendaraannya. Jadi DP selain harga itu juga perlu dipertimbangkan ya. Ini sekitar 15%. Ya, mungkin nanti yang ketiga bisa dicek sendiri. Nah, DP ya selain DP murni itu juga ada biasanya yang harus dibayar di awal karena ini kan kepemilikan kendaraan. Nah, lembaga pembiayaan dia juga tidak mau ambil risiko. Maka di situ ada biaya asuransi biasanya, asuransi kendaraan bermotor. Nah, asuransi ini juga dibayar di depan. Jadi dia include dengan DP-nya. Selain asuransi kendaraan, ada juga yang mensyaratkan asuransi jiwa. Nah, ini sebagai bentuk mitigasi risiko dari lembaga pembiayaan. Jadi jika ada terjadi sesuatu terkait dengan kendaraannya, karena kendaraan ini kan merupakan barang jaminan kan, nah itu maka sudah tercover oleh asuransi. Ataupun kalau terjadi sesuatu dengan
debiturnya karena sesuatu hal sehingga dia tidak bisa melakukan pembayaran, itu juga sudah di-cover asuransinya. Nah, biasanya terus ada biaya administrasi bank. Itu yang diterapkan oleh bank. Kemudian ada biaya provisi. Biaya provisi ini adalah keuntungan bank di luar bunga. Nah, berbagai hal ini biasanya melekat pada pembayaran DP di awal. Nah, kalau kita mau merekomendasikan, maka kita harus pastikan dulu semua komponen biaya ini, ya, termasuk asuransinya berapa, jenis asuransinya bagaimana, pembayarannya berapa, kemudian ada enggak biaya administrasinya, ada enggak biaya provisinya. Yang pasti kita harus pilih yang paling murah. Oke ya. Tuh. Nah, di sini ada DP sebesar 21.570.000. Ini kita asumsikan bahwa ini sudah DP total termasuk dengan yang saya sebutkan. Nah, ini konsepnya kamu masih sama ya dengan Abigail tadi. Jadi DP itu bukan mengurangi harga mobil ya, teman-teman. DP itu justru menambah. Ya, menambah harga kumulatif kreditnya. Coba sih langsung di sini di bawah perhitungan itu kamu enter di bawah perhitungan aja. Pekerjaanmu tuh biarin aja. Oke. Cicilan ya. Harga akhirnya ini maksudnya ini hasil akhir perolehan kendaraan dengan metode kredit ya. Metode kredit konsepnya sama kayak tadi Fitroni. Jadi kalau kita bayar tunai kita nggak perlu pikir DP kan. Nah, DP itu berlaku kalau kita pembelian secara kredit. Berarti DP itu menambah harga perolehan kendaraan apabila itu dilakukan secara kredit. Ya, coba itu dihapus semua. Berarti harga kredit, harga perolehan dengan kredit nggak apa-apa, harga kredit nggak apa-apa, harga cicilan nggak apa-apa. Oke, itu sama dengan 12 kali. No. Apa semua tuh? 12 kali ditambah dengan DP. Langsung aja angka DP-nya masukin situ, nggak usah pakai tambah DP. 21.570.000. Totalnya berapa tuh?
Nah, untuk kepemilikan kendaraan baru sama bekas itu berbeda ya. Kalau Anda perhatikan, kalau yang bekas itu maksimal dia 4 tahun. Dia nggak bisa sampai tenor 5 tahun. 140.586. Ini kalau 12 kali angsuran. Semakin panjang periode angsurannya, itu nanti selisihnya juga akan semakin lebar pastinya ya. Nah, berarti di sini bunga yang harus dibayarkan berapa? Bunga yang harus dibayarkan itu berarti selisih dari harga cicilan tadi itu dikurangi dengan harga OTR-nya. Berapa itu selisihnya? 7 jutaan. Oke, itu tingkat bunga nominal yang harus dibayar. Nah, sekarang kita cari bunga prosentasenya. Berarti dari bunga itu 7 juta sekian, dibagi dengan harga mobil kali 100%. %6,022%. Ini adalah tingkat suku bunga setahun. Ya, tingkat suku bunga setahun. Kalau tingkat suku bunga bulanannya, berarti kita bagi per 12. Ya. Hasilnya sama nggak, Sapa Fitroni, dengan hitunganmu? Beda Ibu, di sini hasilnya 0,5. 0,5 setahun. Per bulan. Ya, coba ini kalau dibagi 12 berapa? Ya 0,5 kan, 6 dibagi 12. Iya Ibu, 0,5. Ya, ini mungkin cara yang berbeda, mungkin lebih singkat ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita punya banyak cara dan kita bisa menyajikan informasi ini. Nah, ini untuk brosur 1. Ya, brosur 1 tingkat bunganya adalah 6,022%. Dan nanti dilanjut ke brosur 2, brosur 3. Kemudian juga coba analisis ya. Jadi kita itu di dalam proses belajar itu kan perlu ada pembuktian gitu ya. Perlu ada pembuktian. Nah, coba juga ya ini Anda buktikan ya dengan cara apa? Tadi untuk satu brosur dengan berbagai tenor itu Anda hitung gitu ya, dengan cara yang sama Anda lihat tingkat suku bunganya. Itu merupakan tahap membuktikan. Jadi kalau kita
tingkat kepercayaan kita terhadap statement atau teori atau materi yang dinyatakan di buku itu akan lebih terpercaya, akan lebih mudah kita percaya pada saat kita juga sudah membuktikan bahwa semakin panjang tenor itu menunjukkan bahwa tingkat suku bunganya dia semakin besar. Nah, itu nanti Anda lanjutkan sendiri, Anda selesaikan lagi yang belum, ya konsep-konsep yang belum pas tadi termasuk perlakuan DP-nya. Kemudian untuk memudahkan Anda buat tabelnya. Tabelnya itu komponennya apa? Komponennya yang pertama adalah harga OTR-nya. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah DP-nya. Kemudian nilai persentase DP dari harga OTR-nya berapa. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunganya. Nah, berdasarkan itu nanti Anda analisis mana dari berbagai alternatif tadi itu yang paling murah. Yang paling murah. Kembali lagi teman-teman bahwa untuk membuat suatu rekomendasi, untuk membuat suatu analisis gitu ya, itu tidak bisa kita lakukan hanya melakukan analisis eksternal. Yang saya maksud analisis eksternal itu apa? Berarti ada analisis internal. Ya, pasti gitu ya. Kalau analisis internal itu adalah kita menganalisis tingkat kemampuan kita, tingkat kemampuan pembiayaan perusahaan. Ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa semakin pendek tenornya, sebenarnya kita lebih diuntungkan daripada kita mengambil pembiayaan jangka panjang, gitu kan? Tetapi kembali kita lakukan analisis secara internal. Kita memiliki kemampuan enggak untuk membayar cash flow gitu ya sebesar dengan tenor yang pendek. Kalau tenornya pendek berarti jumlah angsurannya dia juga relatif lebih besar daripada tenor yang panjang. Nah, itu kita punya kapasitas, kita punya sumber daya untuk itu enggak? Ya. Atau ya mungkin karena uang di dalam sebuah perusahaan itu kan tidak hanya untuk pembiayaan pengadaan aset kan, tapi dia juga bisa untuk alternatif yang lain. Misalkan untuk investasi misalkan. Nah, kalau investasi tadi itu menjanjikan bunganya itu adalah sebesar bunga tahunannya itu adalah sebesar 10% atau 8% ya. Sementara kalau kita pakai tenor 12 jatuhnya itu adalah 6% ya. Maka di sini akan lebih baik bahwa cash flow tadi ya uang kita tadi kita pakai aja untuk investasi. Karena apa? Karena kita masih ada untung, teman-teman. Kita masih ada untung bunga selisihnya 4%. Ya, jadi hasil investasi tadi dengan bunga 10%, kita bayarkan untuk pengadaan aset dengan bunga 6%. Berarti kita masih untung 4%. Nah, hal kayak gitu tuh juga perlu kita pertimbangkan. Ya. Jadi, kalau kita memberikan rekomendasi, tidak hanya memberikan rekomendasi atas kondisi eksternal. Seperti yang kita lakukan ini adalah kita melakukan analisis ya terhadap kondisi eksternal siapa penyedia pembiayaannya. Tapi itu harus apa? Kita kombinasikan ya dengan hasil analisis internal dengan kondisi keuangan makro ya. Nanti ada prediksi inflasi ataukah ada perubahan selera konsumen atau apa. Nah, semua informasi-informasi itu harus kita ramu, harus sebagai bahan analisis sehingga apa rekomendasi kita itu menjadi suatu rekomendasi yang tepat. Nggak mudah memang. Ya, karena itu seorang manajer keuangan dia harus multidisiplin sebenarnya. Selain dia menguasai ilmu keuangan, tapi dia juga menguasai ilmu makro, ya kan, yang lain juga pajak dia juga harus menguasai gitu. Ya, sehingga kenapa di Merdeka Belajar itu kan kita tidak hanya belajar itu pada satu mata kuliah, tetapi bagaimana mahasiswa itu bisa menyelesaikan kasus ya dengan melibatkan banyak disiplin ilmu. Sebagai contoh itu tadi.
Jadi kalau kita hanya memberikan rekomendasi dari sisi aspek keuangan, seperti yang kita contohkan tadi eksternal, itu belum merupakan rekomendasi yang tepat. Gitu. Iya, Niku, ya, tapi kondisi internal kita bagaimana? Itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, ada pertanyaan, teman-teman? Fitroni, ada pertanyaan? Sudah, Ibu. Masih belum. Kalau kamu lakukan analisis secara individu terhadap satu brosur, mana yang paling menguntungkan? Kalau menurut saya yang ini, Bu. Yang paling 12. Coba hitungannya mana? Jarak bunganya berapa? Yang brosur 1 tadi ini kalau berdasarkan analisis saya yang ini, Bu, tadi. Yang baru belum saya analisis. Nah, ini kan bandingkan antar brosur ya. Maksud saya membandingkan antar tenor dalam satu brosur. Udah. Tenornya kalau yang brosur 1 itu 12 bulan, brosur 2 12 bulan, dan brosur 3 36 bulan. Ada berapa tenor, Fitroni? Kalau di brosur saya ini, brosur 1 ada yang 12, 24, 36, 48, 60, 72. Yang brosur kedua ada 12, 24, 36, 48, 60. Dan yang brosur ketiga ada 36, 48, dan 60. Ambil salah satu brosur, analisis semua bentuk tenor itu. Udah. Masih belum, Ibu. Nanti kamu analisis ya. Iya, Ibu. Itu Baik. tenor mana ya teorinya kan tenor yang paling rendah, yang paling kecil itu nanti yang bunganya paling kecil juga. Tapi coba kamu buktikan dengan menghitung berbagai bentuk tenor. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman untuk kredit kendaraan roda 4? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kepemilikan rumah atau KPR. Silakan stop screen, Fitroni. Siapa yang mau mempresentasikan untuk kepemilikan rumah?